bahwa dia telah diampuni. Dia tahu bahwa dia perlu percaya dengan iman bahwa sesuatu hari nanti anak domba Allah yang sejati akan datang berdiri di tempat. Di Taman Eden, Adam dan Hawa, dia tahu dia salah, dia sudah langgar perintah, dia lari bersembunyi. Tapi Daud tidak seperti itu. Daud, dia beranikan diri, dia mengakui di hadapan Allah. Adam dan Hawa udah bersembunyi, tuduh-tuduhan pula kan. Jadi kenapa kita itu ada di hati Tuhan? Karena memang kita pendosa-pendosa yang luar biasa gitu. Shalom, sahabat Hope Channel Indonesia, dimanapun Anda berada. Kita berbahagia pada saat ini, kita akan berada di program Diskusi Sekolah Sahabat. Diskusi di mana kita akan belajar Alkitab, belajar firman Tuhan. Terlebih khusus, yang akan kita bahas selama triwulan ini tentang istirahat di dalam Kristus. Terlebih khusus pada sahabat yang keempat, kita akan belajar harga dari istirahat. Sebenarnya apa yang harus kita korbankan untuk mendapatkan istirahat sesungguhnya dari Kristus. Tentu di studio ini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan salah seorang sahabat orang muda dari seluruh Indonesia. Sebentar dia akan memperkenalkan diri, nama, dari mana, dan akan menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan tadi. Silakan. Shalom, nama saya Norman Tambunan dari Jemaat Jamrut. Pertanyaan kan tadi kita itu ini ya, bilangnya kalau di bandara. Ya, pertanyaan hari ini, pernah nggak ketika Norman melakukan perjalanan terus kena delay? Contoh di pesawat, aduh, delay ini pesawat. Apa yang Norman lakuin buat nunggu keberangkatan itu? Oke. Kalau lagi delay di pesawat itu biasanya aku lebih suka cari makan, cari snack gitu, pendeta, jalan-jalan, atau main game aja udah nunggu pesawat ada pengumuman pesawat bisa jalan, pendeta. Itu yang paling sering dilakukan anak muda. Dan narasumber kita yang selanjutnya, Pendeta David Panjaitan, adalah Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Jesli. Pertanyaannya masih sama Pendeta. Pernah nggak ketika pendeta itu? Apalagi kalau kita tahu pendeta mobilitasnya tinggi ini. Paling sering ini berpergian ke sana kemari. Kejebak delay terus apa yang pendeta lakukan? Baik, Shalom Jesli, Norman, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Banyak ya yang bisa dilakukan waktu delay. Yang sering saya lakukan itu biasanya adalah sahabat kita sekarang kan internet. Jadi buka-buka lah apa yang ada di sana, kadang berita lah, berita itu ada di platform-platform media sosial dan sebagainya. Kalau sudah bosan lihat buka itu, apalagi buka komputer lah, siap-siapkan bahan untuk keperluan apa yang mau disampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kira-kira itu, Jesli. Oke. Terima kasih Pendeta. Dan untuk ayat hafalan dan doa buka akan dibawakan oleh sahabat kita, Norman. Ayat hafalan kita terdapat dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kembali kepadamu Bapa. Dalam diskusi sekolah sahabat, kiranya Engkau memberkati masing-masing kami yang akan melakukan diskusi sekolah sahabat, terlebih Pendeta Jaslin yang akan memimpin, begitu juga dengan Pendeta David yang menjadi narasumber kami Bapa. Pimpin kami sepanjang diskusi kami Bapa, kiranya Roh Kudus menyertai kami, ampuni kami akan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke. Pada pelajaran sahabat petang kita, harga dari istirahat. Kita didahului, ternyata di zaman ini banyak sekali orang yang putus asa, sulit menemukan kedamaian dan ketenangan, dan bahkan
untuk mendapatkan ini, mereka rela pergi ke tempat-tempat di kota-kota besar, tempat-tempat di internet yang free di sana. Ada juga di dekat-dekat bandara seperti yang saya sebutkan tadi. Mereka di situ, mereka menyewa sebuah pot yang aturannya di situ sangat ketat. Tidak ada suara, tidak ada pengunjung, dan hanya mereka sendiri. Dan mereka rela bayar. Mereka rela bayar buat mereka istirahat di sana. Mereka duduk, mereka merenungkan, termenung, mereka cari ketenangan di sana. Ada yang juga tidur siang. Dan inilah sangat populer di sana karena ketika mereka di sebuah kota-kota besar yang mobilitasnya sangat tinggi, mereka cari tempat yang sangat damai, yang dipenuhi dengan peredam suara sehingga mereka boleh mendapatkan istirahat yang mereka inginkan. Ini juga sehubungan dengan pelajaran kita. Istirahat sejati dalam Kristus juga ada yang harus kita bayar. Ada harganya. Ada harga yang harus kita bayar. Di Sahabat Petang dikatakan, juru bicara dari media Swedia percaya bahwa yang menentukan nasib kita adalah kita sendiri. Dan hanyalah pilihan atau perencanaan kita yang apa? Yang membawa ke perhentian sejati. Tetapi Agustin menuliskan dengan singkat di konvensi begini. Engkau telah membuat kami untuk dirimu sendiri, dan hati kami gelisah sampai mereka dapat menemukan ketenangan di dalam dirimu. Kalau kita belajar, ini spoiler. Apa yang akan kita bayar, apa yang akan kita lakukan agar mendapatkan istirahat yang sejati di dalam Kristus? Jangan kemana-mana. Selamat datang kembali di program diskusi Sekolah Sabat. Dan kita tiba pada pelajaran hari Minggu, tidak berdaya dan lelah, yang akan dibahas oleh Norman. Silakan Norman. Baik, pendeta. Jadi hari Minggu judulnya adalah tidak berdaya dan lelah. Kayak ini ya, lunglai gitu. Lunglai, tidak, nggak punya semangat gitu kan. Yang anehnya dihubungkan dengan cerita Daud. Jadi Daud pada waktu itu dia kirim orang untuk berperang, tapi dia sendiri tinggal di istana, dan kita tahu cerita ini dalam 2 Samuel 11. Dia tinggal di istana, lalu Daud ini ada perempuan cantik, dan permasalahannya ada di sini nih. Daud mengambil perempuan itu yang dia tahu bahwa itu adalah istri dari salah satu perwira terbaiknya, Uria gitu. Jadi kalau mau dibandingkan ini, aku pernah nonton sebuah series, judulnya, sebuah series mengenai anggota SEAL Team, itu anggota elit tentara. Jadi si suaminya pergi berperang, istrinya di belakang selingkuh dengan pria lain. Ini kan berbahaya. Dan ini juga yang jadi dibahas di Sekolah Sahabat kita, bahwa memang ketika Daud dia mengambil istri orang ini, dia punya 2 skema. Skema yang pertama adalah antara Uria dia suruh pulang kembali ke istrinya, ke Batseba, atau memang dia bunuh Uria dengan halus di medan perang. Seperti itu kan? Ada 2 skema seperti itu. Nah, skema yang pertama tidak berhasil, Uria lebih memilih untuk tetap di medan perang. Dia bilang, masakan saya pulang sementara tabut perjanjian orang Israel ada di tengah-tengah medan perang. Dia bilang seperti itu. Dia lebih membilang, akhirnya Daud melancarkanlah skema kedua. Nah, hubungannya dengan tidak berdaya dan lelah ini adalah bahwa Daud di usia-usia ini, kita bilang usia yang cukup produktif ketika dia hidup sebagai seorang raja, dia rasa dia powerless. Aduh, orang-orang saya ada di medan perang, saya cuma sini, saya ngapain, kerjaan saya ngapain. Nah, ini mindset seperti inilah yang berbahaya gitu loh. Kalau Sekolah Sahabat kita jelaskan bahwa bahkan seorang Daud saja nih, yang dia stres, dia mikirin orang di lapangan, dia stres gitu, dia bisa jatuh ke dalam dosa gitu loh. Apalagi kita. Diingatkan kembali bahwa kalau saja kita mau
bergantung kepada Kristus, bukannya lari kepada yang lain, maka ya tidak akan seperti ini. Kalau saja Daud pada saat itu dia mau lebih bergantung kepada Kristus, maka kejadian pelakor ini nggak akan terjadi gitu loh. Iya, Tidak betul, akan terjadi. Di paragraf terakhir nih aku mau lihat, mau kasih baca maksudnya. Ada bahkan skema Daud yang paling rumit untuk membawa pulang Uria bertemu istrinya, Batsheba, gagal. Uria adalah seorang pria dengan reputasi luar biasa yang menanggapi isyarat halus Daud. Akhirnya Daud yang putus asa kembali ke rencana awal pembunuhan untuk menutupi dosanya. Ini sebuah statement yang dimana bahkan tidak diperlihatkan Daud seorang raja Israel nih bergantung kepada Allahnya gitu loh. Dia lari kepada hal yang lain. Nah, seperti jadi hari Minggu kita diingatkan bahwa ketika kita merasa kita lelah, kita capek, kita nggak berdaya, jangan lari kepada hal yang lain. Coba curhatkan itu kepada Tuhan terlebih dahulu supaya keputusan kedepannya lebih mudah, lebih clear. Oke. Makasih Norman. Jadi gitu ya. Terus kayak zaman kita sekarang inilah di saat pandemi. Kalau kita anak-anak muda bilang, Daud ini sebenarnya gabut dia. Iya. Dia sementara gabut. Pasukannya tentara Israel sementara berperang, dia dalam kerajaan, nggak tahu dia mau bikin apa. Timbullah dosa-dosa sehingga dia boleh jatuh. Pendeta mungkin masih ada tambahan, pendeta? Ya, ada dua hal yang mau saya tambahkan. Pertama dari ayat inti. Bunyinya agak berbeda ya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia kan dibilang, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Kan itu bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya saya baca seperti ini, restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Jadi ada dua kata di sini, yaitu restore dan the joy. Jadi seperti biasa saya lihat di Alkitab elektronik, restore itu artinya kan mengembalikan. Kalau di komputer ya kembali. Kalau sudah kita delete kan itu masuk ke recycle bin. Kita buka recycle bin kan ada delete forever, ya kan gitu, permanently, atau restore. Nah, restore itu kembalikan ke tempatnya. Jadi Daud katakan, tolong dong kembalikan. Ya, kembalikan. Apa yang dikembalikan? Yaitu joy, kebahagiaan. Jadi saya lihat di sini elektronik, joy itu pictograph-nya itu seperti ini, Norman, apa? Gambar gigi dua. Kalau zaman sekarang itu kalau mau foto cheese. Yeah. Cheese itu menunjukkan senyum. Kalau kita belajar histori fotografi, zaman-zaman dulu itu masih hitam putih, jarang orang difoto tertawa. Karena menurut situasi zaman itu kalau orang difoto tertawa, indikasinya orang itu lagi gangguan jiwa. Makanya jarang ada foto yang ketawa, selalu serem gitu. Serius. Nah, ini jadi histori daripada ayat inti dengan pelajaran hari Minggu adalah kita sering melakukan kesalahan, sulit berhenti oleh karena belum kena resiko. Betul. Belum kena akibatnya. Kena gitu akibat. Kan. Nah, coba kita tempatkan posisi kita seperti Daud yang perasaannya ya, bukan apa yang dia buat, perasaan Daud. Kita lakukan satu kesalahan yang dia tahu itu salah. Kan di sini dia lakukan kesalahan itu dengan sadar. Lalu dia berharap bahwa kesalahannya itu tidak akan ada akibatnya dengan cara strategi yang pertama itu. Iya. Suruh Uria pulang kan complicated tuh. Kalau Uria bukan orang bodoh juga gitu lah. Kan Iya. dia kan udah perwira tinggi gitu loh. Ngerti dengan masalah-masalah seperti itu. Nanti dilanjutkan Jesli karena waktu sudah lewat juga. Oke, mulai menarik pembahasan kita. Jangan kemana-mana. Oke, selamat datang kembali di diskusi Sekolah Sahabat. Pendeta silakan lanjutkan. Ya, jadi coba tempatkan posisi kita di Daud, di mana dia melakukan kesalahan, dia berpikir bahwa kesalahannya akan bisa tertutupi dengan baik, ternyata enggak. Iya. Ingat Uria ya, Uria itu kan Uria. perwira tinggi, dia orang yang sensitif, dia mengerti apa yang maksud Daud. Jadi Daud tidak bisa lakukan apa-apa. Yang tadinya mungkin Daud bangun pagi senyum-senyum, ya kan? Tapi akhirnya murung dia gitu. Karena ini kan kejadiannya tidak sebentar.
Hanya prosesnya lama, bahkan dikatakan Berseba sampai mengandung. Kan? Sampai Artinya, mengandung. paling tidak 1-2 bulan lah peristiwa itu berlanjut. Apa terjadi kan gitu. Jadi yang tadinya senyum itu menjadi bagian Daud, akhirnya hilang. Daud katakan, aduh Tuhan tolonglah. Ya, tolonglah. Kembalikan senyumku itu, joy yang gambar tit itu, ya, cheese itu. Dan di kalimat selanjutnya kan di sini apa? Melalui pengorbananmu dan free spirit. Free spirit itu beban itu lepas. Itu pelajaran pekan depan, pelajaran kelima tentang cook, ya, tentang cook pelajaran apa lepas. Jadi Daud mengharapkan, aduh udahlah, kembalikan kegembiraan. Seperti ada grup band orang muda tahun 80-an kan, balikin, oh balikin bodiku yang dulu lagi kan gitu. Jadi Daud berharap bahwa dia bisa bebas dari beban itu. Itulah harga yang harus dibayar oleh Daud. Artinya istirahat di dalam Kristus itu harganya mahal. Mahal. Artinya ada sesuatu yang harus kita keluarkan untuk apa? Untuk itu. Terima kasih. Oke, terima kasih pendeta. Kita lanjut pelajaran kita di pelajaran hari Senin, panggilan untuk bangun. Tadi kalau pendeta jelaskan strategi yang pertama gagal, dia masih ada strategi yang kedua. Dia menyuruh Uria, perwira ini, di paling depan. Kalau kita pikir, di zaman sekarang, sangat jarang perwira untuk paling depan. Biasa yang buat yang kombatan. Paling pangkat yang lebih rendah dari perwira lah, yang di depan-depan. Tetapi dia suruh Uria ini untuk jadi tempat paling depan, paling frontal. Mungkin kalau saya di tempat Uria itu, setelah dua ciri-ciri ini, dua strategi ini dilayangkan kepada saya mungkin sudah tahu ini kalau saya Uria. Aduh, udah ini. Pasti tidak lain dan tidak bukan ada yang terjadi di belakang. Dan ketika strateginya yang kedua ini berhasil, Uria meninggal di medan perang. Daud mulai menjadi senang dia ini. Senang sesaat, kalau kita bilang senang semu. Dia mulai senang karena, oh, bagus. Strategi saya berhasil kali ini. Mungkin yang pertama gagal, tapi yang kedua tidak berhasil. Tapi dia tidak tahu bahwa Tuhan tetap tahu kesalahan Daud. Sehingga Tuhan kirimkan Nabi Nathan. Dan kalau kita lihat Nabi Nathan dengan Daud ini, pasti udah sahabatan mereka. Karena kalau di bangsa Israel, seorang raja pasti dekat dengan Nabi. Karena ketika raja mau minta nasihat, dia pasti bertanya kepada seorang Nabi. Dan Nabi Nathan Tuhan suruh datang ke Daud. Dan Tuhan pasti tahu, dan Nabi Nathan juga tahu. Daud ini orangnya adil, orangnya lurus. Dia tahu apa yang Daud mau bikin. Makanya Nabi Nathan kasih ilustrasi. Ada orang yang kaya yang punya banyak kambing domba, terus ada orang yang miskin. Ketika tamu datang ke rumah mereka, dia bukan ambil dombanya yang banyak orang kaya ini, tetapi dia ambil domba yang miskin. Sehingga kalau kita lihat di dalam Samuel 12 ayat 1 sampai 14 dikatakan apa? Daud sendiri yang vonis, hukumannya begini. Di ayat 2 Samuel 12 ayat 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada ayat 5, mulai dari ayat 5. Lalu Daud menjadi sangat marah. Ketika dia mendengar Nabi Nathan berilustrasi ini, dia sangat marah. Dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia melakukan hal itu oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Bayangkan dia sementara kasih hukuman untuk dirinya sendiri. Dan ayat ke-7 dia mulai tercengang. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, akulah yang akan melepaskan engkau dari tangan Saul. Ayat 9, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan ia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amun. Bayangkan,
Waktu sebelumnya dia baru dengar, ini ilustrasi Nabi Nathan, dia langsung vonis, orang itu harus dihukum mati. Katanya apa? Kata Daud sendiri. Terus Nabi Nathan bilang, kamulah orang itu. Bayangkan. Tetapi disinilah kita menemukan kebesaran hati Daud. Ketika raja sebelumnya Saul, Tuhan vonis begitu apa? Ketika roh Tuhan undur daripada Saul, Saul marah. Tetapi ini yang kita mesti belajar dari Daud. Daud ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu dari engkau. Dosamu itu engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu akan mati. Inilah yang jadi pada Daud. Walaupun dia berdosa, tetapi dia orang yang sabar, tabar hati, berjiwa besar. Dia langsung minta ampun kepada Tuhan. Dan ketika dia melakukan dosa, pasti ada sesuatu yang jadi konsekuensi dosa, yaitu anak yang dari Betsheba akan mati. Kalau kita lihat dalam Mazmur 51:6, Daud katakan begini, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Kita melihat inilah yang Daud lakukan. Dia mengaku dosa dan apa? Tuhan katakan, engkau diampuni, tetapi apa? Konsekuensinya tetap terus akan terjadi. Kita belum selesai diskusi kita masih mau lanjutkan, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi di program diskusi Sekolah Sahabat, dan sekarang kita akan belajar pada hari Selasa. Silakan pendeta. Baik, Jesli dan pemirsa, kita masuk ke pelajaran hari Selasa ya. Diampuni dan dilupakan, forgiven dan forgotten, itu dalam bahasa bahasa Inggrisnya, pelajaran Sekolah Sahabat. Seharusnya kita sebagai orang Kristen meyakini bahwa kita diampuni dan dilupakan, dan itu harus kita praktekkan. Tetapi yang sering terjadi di kehidupan orang Kristen adalah, ku ampuni tapi tak bisa kulupakan apa yang kau buat sama aku. sering itu yang terjadi ya. Pelajaran Sekolah Sahabat kita di pelajaran keempat ini banyak membicarakan pengalaman Daud, khususnya dari Mazmur pasal 51. Iya. Apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh Daud dalam di latar belakang dari Mazmur 51 itu adalah itu kejahatan yang tingkat tinggi. Kejahatan tingkat tinggi, pelakor, lalu pembunuhan berencana. Dia menggunakan otaknya untuk membuat orang terbunuh, ya kan? Dan sebagainya. Ini kejahatan tingkat tinggi, dan tentunya dikenakan pasal berlapis, istilah hukumnya sekarang kan. Dan ingat, Daud itu adalah orang yang mengerti aturan main. Jadi biasa orang yang mengerti aturan main itu, pada waktu dia melanggar aturan main itu, dia akan merasa, aduh gimana ya. Dan dikatakan Sekolah Sahabat, dia bukan hanya mengerti aturan main, dia orang yang menegakkan aturan main. Iya. Sehingga cara Nabi Nathan mendekati dia itu dengan cara yang apa? Ilustrasi. Yang berbeda, dengan cara apa? Dengan cara halus lah. Cara halus. Walaupun di akhirnya itu Nathan membalikkan serangan itu kepada siapa? Kepada Daud. Jadi kalau saya melihat flow-nya seperti ini. Daud melakukan kesalahan, ya kan? Lalu dia mengatur strategi biar kesalahannya itu bisa tertutupi dengan dua strategi tadi itu, menyuruh Uria pulang ke rumah, gagal, lalu menyuruh Uria berperang. Jadi dia punya anggapan itu clear. Iya, clear. Tapi ternyata datang Nabi Nathan untuk apa? Kasih tunjuk. Memberitahu kepada Daud bahwa apa yang kamu lakukan itu ada yang tahu, yaitu siapa? Tuhan. Ini pengalaman sedikit, Jesli dan pemirsa. Saya pernah
mengalami perasaan yang seperti Daud ini. Tapi bukan mengalami apa yang Daud lakukan ya, jangan salah. Perasaannya. Jadi ceritanya begini. Ini kembali pengalaman saya waktu masih di Sumatera Utara sebagai gembala jasa. Saya masih pendeta muda waktu itu dia sendiri. Jadi kami ada setiap bulan itu datang ke kantor daerah Jalan Simbolon, lalu kami biasa disiapkan makan siang. Iya. Jadi waktu itu kami makan siang, lalu buahnya itu biasa pisang. Jadi kebetulan saya entah bagaimana buang pisang, kulitnya itu sembarangan tapi dengan cara sembunyi-sembunyi buangnya gitu. Jadi saya pikir nggak ada yang tahu kok gitu. Nah sekali waktu saat itu juga kalau nggak salah kami ada pertemuan biasanya, lalu datang salah seorang ibu pendeta bisik sama saya. Iya. Dia bilang begini, "Pendeta, kalau buang kulit pisang sembarangan jangan sembunyi-sembunyi dong." Saya langsung aduh. Jadi setiap ketemu ibu itu saya punya rasa malu. Iya. Kenapa? Saya tahu dia tidak akan marah sama saya. Saya tahu. Karena dia bukan bagian kebersihan. Artinya dia tidak akan menghukum saya, kan begitu. Tetapi saya punya pikiran bahwa dia tidak akan pernah lupa dengan peristiwa itu. Jadi saya kalau ketemu dia pasti ada rasa apa? Malu. Rasa malu. Semalu. Daud pun mengalami perasaan yang sama. Ya. Jadi Daud pikir, nggak ada yang lihat. Tapi pada waktu Nathan katakan seperti itu, Daud mau bilang apa? Udahlah, ya udahlah. Udahlah, pasrah lah. Pasrah. Sama seperti ya zaman kita lah pernah gitu. Ketahuan lu pada cabut lu sama guru. Panggil ke BP nanti kan di zaman-zaman SMA kan. Lalu ya udah gue pasrah lah, terserah mau diapain lah. Kira-kira gitu, gak ada lagi tenaga. Nah, tapi kabar baiknya di pelajaran hari Selasa di bawah dikatakan di alen yang setelah bold itu ya, setelah Mazmur 51 sampai 8. Di sana ada satu kabar baik adalah kita harus ingat bahwa untuk bisa keluar dari situasi tadi itu kita perlu pihak ketiga. Iya. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Yesus. Makanya di ayat inti tadi kan dalam bahasa Inggrisnya saya lebih suka ya. Apa dikatakan? Uphold me with thy free spirit. Lalu apa? The joy of thy salvation. Artinya kegembiraan itu datang dari pengorbanan Kristus. Dan kita bisa kita merasakan bebas dari dari ikatan itu. Jadi oleh karena Nathan katakan, oke, kamu akan alami seperti ini, anakmu akan mati dari Berseba itu, tetapi ada penolongmu, juru selamat. Walaupun resiko atau akibat dari apa yang dia lakukan, Daud harus alami. Di pelajaran berikutnya kan, akhirnya anak Daud itu yang rambutnya gondrong, saya lupa namanya. Absalom, saya ingatnya Samson terus Absalom. Dengan ada satu lagi, intinya keluarga Daud berantakan kan setelah peristiwa itu. Artinya setiap kesalahan yang kita lakukan, Tuhan pasti akan ampuni dan Tuhan pasti akan lupakan. Forgiven and forgotten. But jangan lupa akan ada akibatnya. Itu yang dirasakan oleh siapa? Oleh Daud. Oke. Terima kasih pendeta. Kita akan lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana. Kita kembali lagi. Kita berada di pelajaran hari Rabu. Silakan Norman. Hari Rabu, judulnya sesuatu yang baru. Ini pasca Nabi Nathan kasih teguran ya, kasih unjuk, engkau orang itu dia rasa, tadi pendeta bilang dia rasa lemas, dia rasa ya udahlah, memang terbukti bersalah gitu kan, dia bersalah. Dan ini yang menjadi pembeda gitu loh, ketika Daud dia rasa dia tahu dia salah, dia akui dosanya. Kalau kita baca Mazmur 51 ayat 9 lebih tepatnya, dia bahkan meminta bahwa bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Dia kita bilangnya, sebuah pertobatan gitu kepada Daud. Dia minta, Tuhan, udah, saya salah, saya akui saya salah. Dan kenapa Daud pakai hisop ini ada sejarahnya sendiri, karena kalau kita buka Imamat 14, di situ ada ceritanya si Musa pada saat itu. Jadi hisop ini adalah sebuah tanaman yang dicelupkan dalam air lalu dipercik.
Jadi Daud merasa bahwa iya ini butuh seperti itu loh. Dia kasih terminologi butuh itu supaya dia rasa dia layak lagi di hadapan Allah. Di alinea pertama, paragraf kedua, Daud juga melanjutkan untuk meminta sukacita dan kegembiraan dalam menghadapi dahsyatnya dosa. Bukankah ini sedikit lancang? Mungkin bermanfaat untuk mendengarkan prafasa ini. Katakanlah kepada saya bahwa saya dimaafkan, sehingga saya dapat memasuki tempat kudus kembali di mana saya dapat mendengar sukacita dan kegembiraan dari orang-orang yang menyembahmu. Daud, dia rasa bersalah sekali. Dia rasa bahwa memang apa yang dilakukan menjadi sebuah kejahatan yang besar. Dan ini jadi pembeda antara Daud dengan Adam dan Hawa ketika di Taman Eden. Di Taman Eden, Adam dan Hawa, dia tahu dia salah, dia sudah langgar perintah, dia lari bersembunyi. Tapi Daud tidak seperti itu. Daud, dia beranikan diri, dia mengakui di hadapan Allah. Adam dan Hawa udah bersembunyi, tuduh-tuduhan pula kan. Ini si perempuan ini, katakan ini si ular ini gitu. Nah, Daud tidak seperti itu. Dia datang kepada Allah dengan rasa bersalahnya, dengan rasa ingin bertobatnya, lalu dia bilang, Tuhan, saya mau kembali menjadi seperti yang dulu. Saya mau menjadi layakan saya lagi di hadapan-Mu. Yang paling menarik adalah di alinea terakhir. Kehidupan Kristen yang menang tidak semuanya tentang kita. Ini semua tentang Yesus. Kita merindukan kehadirannya. Kita mendapatkan rohnya. Kita ingin sukacita keselamatannya. Kita menyadari kebutuhan kita untuk pembaruan dan pemulihan. Jadi memang ketika kita menjalani hidup ini memang bukan semua tentang kita gitu loh. Harus kita sadari bahwa ada Tuhan di sana. Kalau kita bersalah, kita bersalah, datang kepada Tuhan. Datang dengan seperti yang Daud lakukan. Mengakui dosa, lalu bertobat gitu loh. Dan jangan lupa bahwa tadi pendeta sudah bilang Tuhan itu murah, baik gitu loh, maha baik. Forgive and forgotten gitu. Walaupun memang nanti konsekuensinya ada gitu ya, tapi Tuhan itu memaafkan gitu. Dan sudah dimaafkan pun, apa yang dilakukan ke Daud adalah dia kasih jalannya gitu loh. Itu juga yang berlaku kepada kita gitu, bahwa ada sesuatu yang baru dapat kita temukan ketika kita mau menyerahkannya itu kepada Tuhan. Seperti itu. Pendeta. Oke, terima kasih. Pendeta, ada tambahan pendeta? Ya, saya mau menambahkan ilustrasi saja dari yang apa Norman sampaikan tadi. Dikatakan gini kan, kehidupan Kristen yang memang tidak semuanya tentang kita. Lalu dikatakan selanjutnya, ini semua tentang Yesus. Lalu kita merindukan kehadirannya, kita mendambakan rohnya. Kita ingin sukacita keselamatannya dan apa selanjutnya. Saya berpikir tadi ilustrasi apa yang cocok tentang ini ya. Ada tentang olahraga. Sepak bola, basket, lalu tinju, lalu sekarang yang lagi musim itu MMA ya. MMA. Perhatikan, di sepak bola siapa yang menembakkan bola ke gawang, memasukkan bola ke gawang, lalu memasukkan bola ke ring basket, lalu yang membuat yang menang di tinju dan di MMA, apa yang selalu mereka ekspresikan? Saya. Iya, betul-betul. Nah, gitu. Jarang mereka katakan, wah gara-gara asis dari dia. Iya. Jarang banget. Jarang. Saya. Ya. Tapi, kalau saya sering juga lihat-lihat cuplikan-cuplikan. Ada judulnya Respected on Soccer, akhirnya gitu kan. On MMA dan sebagainya. Artinya rasa hormat dalam kegiatan-kegiatan itu. Jadi sekali waktu pada saat dia sudah mengalahkan temannya jatuh di MMA itu, dia tidak ekspresikan, wah aku enggak. Justru dia memberi hormat kepada lawannya. Itu mengartikan bahwa tanpa lawannya itu, dia tidak akan menang gitu loh. Ya. Jadi sama seperti ini. Jadi pada waktu kehidupan kita itu sudah lepas dari masalah yang dialami seperti Daud contohnya kan, tertekan. Jangan pernah pikirkan bahwa itu adalah tentang diri kita. Yang harus kita pikirkan adalah itu semua adalah berkat pengorbanan Kristus dan kelahiran siapa? Kelahiran Kristus. Maaf kalau saya katakan ini, saya suka dengan film itu
kolosal, lalu film-film yang berbau coach, ya, Oh, iya. olahraga yang tadinya dari yang tidak ada menjadi ada, yang saya suka yang begitu-begitu. Jadi pernah saya saksikan satu film, ya, tayangan, jadi dia tidak semangat main olahraga karena ayahnya tidak datang untuk nonton dia main olahraga, main pertandingan itu, Nah, jadi pada waktu dia lihat ke tribun penonton, dia lihat orang tuanya ada di situ, khususnya ayahnya yang tadinya tidak dukung kegiatan olahraga dia jadi tambah apa? Semangat. Tambah semangat. Begitu juga dengan Daud. Dia bisa semangat kembali, dia bisa joy kembali, the restore joy-nya itu oleh karena dia tahu itu semua adalah pengorbanan siapa? Tuhan Kristus. Kristus. Dan dia merasa apa? Free. Jadi kembali ke ilustrasi olahraga tadi, saya tidak tahu apa yang mereka rasakan bagi pemenang yang katakan, oh akulah, gara-gara aku bisa gol ini. Jadi kalau saya melihat, ini pengamatan saya saja, ada namanya mental juara kan. Jadi dia selalu masukkan bola, selalu dia menang. Pada waktu kalah, itu akan down-nya luar biasa. Ya. Nangis Dan itu Daud kalau tidak kalah. mau rasakan itu. Hanya Kristus lah yang membuat bisa seperti itu. Maaf, agak kepanjangan. Jess. Oke. Kita akan lanjutkan pada pelajaran kita yang hari Kamis. Jangan kemana-mana. Kita datang kembali. Pelajaran hari Kamis, pemantulan cahaya Tuhan. Oke. Sini kita dimulai. Pelajaran pekan ini bagaimana Daud, ya, pemantulan cahaya Tuhan. Walaupun dia bersalah, tetapi dia tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku. Dan di sini juga kalau kita lihat bahwa kalau kita flashback kembali kenangan-kenangan yang gagal pasti menyakitkan. Saya yakin kita semua pernah memiliki kenangan yang gagal. Ketika kita melakukan sesuatu terus tidak berhasil atau ada kegagalan dalam suatu rencana yang kita sudah susun, mungkin kita pikir, oh enggak mungkin gagal ini. Udah matang ini rencana, tetapi kegagalan itulah yang paling menyakitkan. Sama seperti kalau di Jepang ada namanya kintsugi. Jadi kintsugi ini adalah budaya yang mereka gunakan untuk merekatkan kembali vas bunga atau barang-barang yang pecah, yang sudah hancur, untuk menyatu kembali dan menjadi lebih berharga. Yang mereka sering gunakan ialah ketika vas bunga yang hancur itu, tentunya serpiannya masih sama, masih lengkap, dan mereka menggunakan emas atau perak untuk menyatukan kembali. Dan ketika itu disatukan kembali, harganya bahkan melebihi dari vas atau piring-piring yang cantik yang sebelum pecah. Inilah yang Tuhan lakukan kepada kita. Mungkin sebelumnya saya cuma vas bunga biasa, dan kegagalan terjadi dan hancur saya. Tetapi ketika saya mengaku dalam Tuhan, ya jujur dan adil, merendahkan diri dalam Tuhan, Tuhanlah yang menjadi perekat emas itu. Tuhanlah yang menjadi perekat emas itu. Yang tadinya hancur, dia merekatkan kembali saya. Dia memenuhi kembali saya. Dan apa? Pantulan cahayanya Tuhan berikan kepada saya. Inilah yang kita lihat. Dan bukan cuma hanya itu. Bahkan nilainya pun bertambah. Di sini di sekolah sahabat dikatakan, setiap kali Tuhan mengampuni pelanggaran kita dan menciptakan kita kembali menjadi suatu yang berubah. Seperti tadi kintsugi tadi dibilang, mungkin tadi vas yang biasa-biasa pecah, direkatkan kembali dengan emas jadi sesuatu yang lebih berharga. Pengampunan Allah yang berharga merekatkan kehancuran kita kembali. Dan kehancuran yang terlihat dapat menarik perhatian pada anugerahnya. Dan kita akan menjadi pengeras suara Allah. Disinilah yang kita katakan, yang kita bisa lihat. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, ini yang paling sering kita dengar. Jika kita mengaku dosa kita,
maka ia adalah setia dan adil, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Di sini yang saya mau tekankan, di paragraf terakhir. Daud tidak dapat memperbaiki kerusakan luar biasa yang telah dia lakukan melalui tindakan teladan kepada keluarganya. Dia menderita konsekuensi dari keputusan dan tindakannya. Namun, Daud tahu bahwa dia telah diampuni. Dia tahu bahwa dia perlu percaya dengan iman bahwa sesuatu hari nanti Anak domba Allah yang sejati akan datang berdiri di tempatnya. Inilah yang kita belajar dari Daud. Daud percaya bahwa mungkin teladannya ini, apa yang dia lakukan, tidak dapat memperbaiki teladannya kepada keluarganya. Sehingga kita lihat ada anak-anaknya yang memberontak, ada anak-anaknya yang tidak taat kepada dia, dan juga tadi kita sudah belajar bahwa anak dari Betsheba meninggal, ya. Dia sadar bahwa dia tidak bisa memperbaiki, tetapi dia yakin dan percaya bahwa akan datang satu oknum yang akan memperbaiki ini dan membuat kesalahan mereka, membersihkan kesalahan mereka dan membuat mereka lebih bernilai. Mungkin ada tambahan dari pendeta tentang hari Kamis pemantulan ini, di mana Daud dia dengan rendah hati dan dia percaya seperti pendeta bilang tadi, bahwa ada yang akan datang untuk mengampuni dan berdiri di sisinya yang menjadi domba Allah yang sejati. Ya, ilustrasi saja ini untuk menambahkan keterangan Yesli tadi. Kita sering tanpa sadar melihat orang bersalah, melihat orang yang bersalah itu menjadi situasi bahwa orang itu jadi dipersalahkan terus. Gitu. Yeah. Makanya ada penghakiman massa, ya. Massa ini yang menghakimi dia. Netizen. Bahkan menghukumi dia. Yeah. Itu netizen lah istilahnya. Netizen. Plus 62 itu sadis-sadis. Habis-habis. Ada istilah seperti itu. Nah, situasi Daud ini berbeda, ya. Artinya dia bersalah, diakui kesalahannya. Kenapa diakui kesalahannya? Karena dia tahu bahwa dia perlu orang ketiga itu, kan, seperti pelajaran hari Rabu kemarin, yaitu siapa? Yesus Kristus. Dan imannya mengatakan bahwa memang dosanya diampuni. Yeah. Yang menarik adalah pada saat sekelilingnya, situasinya, keadaan keluarganya membuktikan bahwa perbuatan salahnya itu ada konsekuensi negatifnya, Daud berani tersenyum, optimis. Oleh karena apa? Tuhan sudah ampuni saya. Yeah. Amin. Jadi Amin. netizen saat itu udah mempengaruhi Daud itu istilahnya. Netizen saat itu. Nah, ini juga perlu menjadi bagian kita. Kenapa? Karena pada saat pikiran kita mengatakan kita itu salah, kita itu tidak bisa diperbaiki, maka itu akan mengganggu istirahat kita. Yeah. Itu mengganggu istirahat kita. Kalau ingat pelajaran sahabat pertama, bahwa istirahat yang cukup itu banyak mempengaruhi mental, sosial, dan fisik kita. Ya, banyak mempengaruhi. Jadi kalau ada orang yang obesitas, dia belum tentu karena terlalu banyak makan atau terlalu banyak tidur. Bisa jadi dia kurang istirahat. Karena metabolisme di tubuhnya itu tidak berjalan dengan baik. Itu tambahan yang boleh saya sampaikan, Jesli. Oke. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan diskusi sekolah sahabat kita. Kita kembali para sahabat kita, dan untuk pelajaran pendalaman dan kesimpulan akan dibawakan oleh Pendeta David Panjaitan. Baik, Jesli dan pemirsa, sebelum masuk ke kutipan yang akan biasa saya bacakan di pelajaran hari Jumat, saya mau mengajak kita berpikir sedikit saja tentang Daud ini.
Sebab bukan mirip, sama namanya dengan saya, tapi jangan terjadilah seperti apa yang dialami oleh Daud. Ya, saya Daud, dalam bahasa Inggrisnya David, dalam bahasa Bataknya si David, akhir-akhir begitu. Jadi orang memberikan nama kepada anaknya itu ada harapan, ada pengalaman, dan ada tujuan, kan kira-kira seperti itu. Jadi nama Daud itu paling tidak ada dua pengertiannya, orang yang dekat di hati Tuhan dan orang yang disayangi. Ya, kenapa dia disayangi? Karena dekat dengan siapa? Di hati Tuhan. Kalau saya melihat perjalanan Daud ini, kenapa dia menjadi disayangi Tuhan? Karena Tuhan punya perhatian istimewa buat dia. Nabi Samuel katakan bahwa kamu tidak akan bisa membangun Ka'bah, tapi anakmu nanti akan membangun, yaitu siapa? Si Salomo. Karena kamu banyak menumpahkan darah. Lalu kalau dari alur cerita para pemimpin bangsa Israel, Daudlah yang melakukan dosa yang paling keji. Seperti yang saya katakan tadi kan, dikenakan pasal berlapis. Gitu. Pembunuhan berencana, perselingkuhan, ya kan, dan apa lain sebagainya. Kenapa saya katakan demikian? Nama Daud itu di hati Tuhan. Ingat pengalaman SMA dulu, nggak tahu teman-teman ingat nggak pengalaman SMA? Kebetulan saya pernah menjadi guru juga dulu, guru SMP pernah, guru SMA pernah. Biasa orang yang paling melekat di hati guru itu ada dua. Paling baik dan paling bandel. Gitu. Paling bandel, pasti dua itu. Kebetulan saya melekat di hati guru karena sedikit bandel gitu. Ya normal-normal ya, kabur lah, cabut lah, ribut di kelas lah, baju dikeluarin lah, itu mengena di hati siapa? Di hati guru gitu. Diingat, oh ya yang ini gitu. Sampai sekarang pun kalau ketemu sama mereka masih dikenang apa yang dikenang ya, bukan dikenang apa yang kami alami dulu. Jadi saya melihat Daud pun seperti itu. Ya. Jadi kenapa kita itu ada di hati Tuhan? Karena memang kita pendosa-pendosa yang luar biasa gitu. Pendosa-pendosa yang luar biasa. Nggak tahu Yesli dengan Norman pernah alami nggak? Pernah nggak merasakan sakit hati dihianati oleh teman? Aduh, pernah pendeta. Pernah. Gampang nggak melupakannya? Enggak. Begitu lihat, oh ini yang ini nih. Makanya saya katakan tadi, saya ampuni tapi sulit saya lupakan. Saya merasakan apa yang Tuhan lakukan gitu. Ini saya punya perasaan saja. Kenapa kita dekat di hati Tuhan? Karena kita mengkhianati Dia gitu. Di samping Tuhan itu memang kasih, ditambah pengkhianatan kita. Lalu ditambah perbuatan kita yang jahat seperti yang dilakukan oleh siapa? Daud. Sehingga kita bisa mengena. Maksud saya bukan berarti kita harus melakukan kejahatan biar dekat di hati Tuhan, bukan itu poin saya. Tuhan sangat mencintai kita, walaupun kita melakukan kesalahan yang sangat luar biasa. Sehingga Daud mempunyai satu keyakinan bahwa saya dekat dengan Tuhan, sehingga saya diampuni. Oke, itu saya pemikiran saja, menambah wawasan. Baik, saya akan bacakan dari kutipan-kutipan yang di sini. Perbuatan Daud sangat dalam dan sungguh-sungguh. Tidak ada usaha untuk mencari dalih atas kejahatannya. Jadi Daud nyerah. Nggak seperti Adam dan Hawa tadi Norman sudah katakan ya. Tidak ada keinginan untuk melepaskan diri dari hukuman yang telah dinyatakan kepadanya. Yang mendorong doanya untuk itu. Dia melihat noda pada jiwanya. Dia merasa muak atas dosanya itu. Ya. Daud tahu kesalahannya. Bukan hanya untuk kemampuan saja dia berdoa, tetapi juga untuk kesucian hati. Di dalam janji-janji Allah kepada orang berdosa yang bertobat, dia melihat bukti daripada kesempurnaan dan penerimaannya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patuh dan remuk. Tidak akan kupandang hina, ya Allah. Seperti yang dikatakan di kitab nabi-nabi. Apa yang pernah dikatakan di sana? Bukan korban yang kubutuhkan, tapi apa? Perubahan. Hatimu yang dibutuhkan. Jadi
Daud menggambarkan satu orang yang melakukan kesalahan, tetapi setelah dia datang kepada Kristus, dia bisa menikmati istirahat yang apa? Sejati. Yang sesungguhnya. Makasih. Oke, kita telah belajar pelajaran diskusi sekolah sahabat kita minggu ini. Bagaimana harga yang harus kita bayar ialah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, disertai pengakuan kita dan pertobatan dan janji Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 37. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang, akan menjadi bagian kita semua, dan kiranya istirahat yang sejati dalam Kristus dapat menjadi bagian kita semua. Saya Jesli Tegine, kami pamit. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih Norman. Terima kasih Pendeta. Terima kasih. Shalom. Leslie, Norman, dan pemirsa.